Indonesia masuk negara terkorup di antara negara G20. Transparansi Internasional merilis data terbaru yang menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia sebesar 34 poin dari skala 0 sampai dengan 100. Angka ini turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi ini turut menjatuhkan peringkat IPK Indonesia di tingkat global. Pada tahun 2022, Indonesia berada pada urutan ke-110. Padahal sebelumnya Indonesia masih berada di peringkat ke-96 secara global. Adapun rata-rata IPK dunia pada tahun 2022 yakni sebesar 43. Nilai ini tidak berubah selama 11 tahun berturut-turut. 2/3 negara masih memiliki skor di bawah 50, yang mengindikasikan negara-negara tersebut memiliki masalah korupsi serius. Jika dibandingkan dengan negara-negara G20, ironisnya Indonesia masih termasuk negara terkorup. Indonesia menempati peringkat ketiga dengan IPK terendah di antara negara-negara G20. Sementara itu, Jerman menjadi negara dengan indeks persepsi korupsi tertinggi dengan nilai 79 atau nyaris bersih dari korupsi. Indeks harga saham domestik berhasil masuk kembali ke level psikologis 6.900. Pada perdagangan Jumat 3 Februari 2023, indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,31% ke level 6.911. Sebanyak 240 saham naik, 262 saham turun, dan 213 saham stagnan. 6 indeks sektoral menguat, menopang kenaikan IHSG. Sedangkan 5 indeks sektoral lainnya masuk ke zona merah. Angin segar IHSG datang dari perdagangan Wall Street yang mendorong kenaikan saham-saham teknologi di tanah air. Bergairahnya kembali sektor teknologi bukanlah tanpa sebab. Investor optimis akan potensi terus melambatnya laju kenaikan suku bunga The Fed. Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin ke kisaran 4,5 hingga 4,75% sesuai dengan prediksi pasar sebelumnya. Bank OCBC NISB melaporkan jajaran manajemen kunci dan pemegang saham Hari Mahardika Utama (HMU) ke Bareskrim Polri. Salah satu nama yang dilaporkan adalah Susilo Wonowijoyo yang juga merupakan pemilik emiten rokok Gudang Garam (GGRM). Bank OCBC NISB juga melaporkan direksi dan komisaris Hairstar Indonesia yang sebelumnya merupakan anak perusahaan dari Mahardika Utama. OCBC NISB telah melaporkan kepada Bareskrim Polri terkait dengan kredit macet PT Hairstar Indonesia kepada OCBC NISB senilai 232 miliar rupiah. Tim kuasa hukum OCBC NISB Hasbi Setiawan menyebut, laporan itu telah disampaikan ke Bareskrim Polri pada 9 Januari 2023 lalu. Adapun pelaporan berupa dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penipuan, dan tindak pidana pencucian uang. Tim kuasa hukum OCBC NISB pun menduga adanya indikasi perbuatan melawan hukum dari PT HMU untuk menghindari kewajiban PT Hairstar Indonesia kepada bank. Bank OCBC NISB juga mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jakarta Timur, dan sidang perdana dijadwalkan pada Selasa 7 Februari 2023. Dalam gugatan ini, OCBC NISB meminta ganti rugi immaterial sebesar 1 triliun rupiah dan ganti rugi material sebesar 16,51 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 244,35 miliar rupiah. Harga minyak dunia pada perdagangan Jumat 3 Februari 2023 kembali melanjutkan penurunan. Harga minyak West Texas Intermediate bertahan di bawah 76 dolar Amerika Serikat per barel. Sedangkan harga minyak jenis Brent juga masih berada di level 81-an dolar Amerika Serikat per barel. Secara tahunan, harga minyak dunia sudah ambles belasan persen. Harga minyak dunia tertekan usai rilis kinerja manufaktur Amerika Serikat yang lesu. Permintaan peralatan industri dan juga mesin lainnya mengalami penurunan tajam. Selain itu, rebound dalam indeks dolar yang sempat mencapai level terendah 9 bulan juga turut membebani harga minyak. Greenback yang lebih kuat membuat minyak yang diperdagangkan dengan dolar Amerika Serikat lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Kondisi keuangan Apple mengalami kelesuan di kuartal terakhir 2022. Pendapatan laba dan penurunan produk Apple berada di bawah ekspektasi.
penjualan keseluruhan produk Apple di kuartal 4 2022 mengalami penurunan 5% secara tahunan. Ini menjadi kali pertama Apple mengalami penurunan penjualan secara tahun ke tahun sejak 2019. CEO Apple, Tim Cook, mengatakan ada 3 faktor yang mendorong kinerja kurang memuaskan. Pertama, nilai tukar dolar Amerika Serikat yang kuat. Kedua, masalah produksi di China yang mengurangi produksi iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. Terakhir, faktor lingkungan ekonomi makro secara keseluruhan.